Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan kalian, terutama adik-adik mahasiswa dari berbagai universitas berbasis Hindu di Bali. Terima kasih bersedia datang pagi-pagi. Ini tanda penghormatan yang besar sekali sebenarnya untuk Gung Ari Dwi Payana, mahasiswa Hindu yang gagal. Dulu Gung Ari niatnya sekolah di Universitas Hindu. Entah kenapa keserimpet, kemudian masuk ilmu politik dan kemudian jadi koordinator staf ahli presiden gitu loh. Makanya sekarang rajin ini ke Universitas Hindu, ke pura-pura gitu loh. Karena sebenarnya dasarnya memang begitu adanya. Dasarnya bukan politisi gitu loh. Dasarnya itu tokoh agama. Mohon tepuk tangannya untuk Gung Ari Dwi Payana. Jadi terima kasih atas kehadiran bapak-bapak yang sangat terhormat. Ada Pak Wawali. Ini saya warga Denpasar, ini Wawali paling keren sepanjang sejarah Denpasar. Karena sangat paham di mana makanan paling enak di Denpasar. Jadi tiada hari tanpa, kalau lihat postingannya beliau nggak ada postingan politik. Postingan mukbang semua gitu. Jadi bapak-bapak rektor sekalian, kemudian ada para guru nabi saya di sini, ada Profesor Ardike, ada Guru Gong, Ajik Granoke. Kemudian ada kakak saya yang sekarang jadi Dirjen, Beli Nengah Dwije. Ternyata gagal cita-cita untuk istirahat di masa tua Beli. Sekarang malah lebih capek gitu. Jadi rekan-rekan sekalian, sesungguhnya yang sangat menarik yang bisa dilihat dari sastra Saraswati Sewana. Jadi Usadaning Sangaskara. Bukan dari semata-mata tema filosofisnya, tapi bahwa ini inisiatif yang lahir di Puri. Jadi sesudah zaman kemerdekaan, peran Puri sebagai Anggawerat, sebagai pelindung dadanya masyarakat, sebagai payungnya warga, itu perlahan-lahan memudar. Ketika pariwisata kemudian menjadi begitu menguat di Bali, sejumlah Puri merevitalisasi dirinya. Salah satunya dengan menjadi pusat-pusat kebudayaan. Tapi apa yang terjadi yang kemudian kita lihat di sastra Saraswati Sewana adalah kelahiran kembali semangat Puri sebagai tidak hanya pelindung Bali, tetapi juga pengayom peradabannya. Jadi Puri yang mensponsori kelompok kesenian, kelompok kebudayaan kan sudah biasa. Tapi kalau kawan-kawan lihat nanti, rekan-rekan lihat, moga-moga nanti panitia bisa membagikan laporan sastra Saraswati Sewana kepada teman-teman mahasiswa yang hadir. Ini akan sangat menarik, 462 halaman. Jadi 3 buku yang diluncurkan ini masih kalah kok tebalnya sama buku laporan Sastra Saraswati Sewana, itu 462 halaman, memuat 35 kegiatan utama. Dan kegiatan utamanya tidak hanya mencakup di sektor kesenian kebudayaan, tapi juga di sektor ekologi, penanaman pohon, riset tentang taru usada, penebaran benih, pembersihan pantai, dan tidak hanya di sektor ekologi, tapi juga di sektor pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi. Ada workshop untuk petani muda, ada workshop untuk para nelayan, untuk bagaimana merawat mesin, bagaimana mengolah ikan, ada workshop bagaimana mengolah tanaman usada menjadi sebuah produk baru. Jadi kita melihat sebuah upaya Puri, Yayasan Puri Kauhan, untuk tidak hanya melanjutkan ajaran nenek moyang, tapi mengembangkannya menjadi kekuatan baru bagi Bali di masa depan. Dan ini sebuah kerja besar yang semoga di masa-masa mendatang akan disambut oleh puri-puri lainnya di Bali. Karena bukankah demikian kewajiban kesatria Bali? Mereka lahir dengan keagungan darah yang juga menuntut tanggung jawab pengabdian yang besar. Terima kasih Gung Ari Dwi Payana, terima kasih Gung Ari Bramanta, terima kasih Gung Ari Aryawan. Semoga ini menjadi inspirasi. Nah, apa dampak dari sastra Saraswati Sewana, pemujaan terhadap ilmu pengetahuan selama setahun ini? Upaya untuk menjaga, melindungi, dan melestarikan das daerah aliran sungai, OS,
dari hulu di Batur, di tengah di Campuhan, hingga hilir di Keketewel. Makanya saya sekarang akan memanggil tokoh-tokoh yang terlibat langsung, tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin-pemimpin adat yang terlibat langsung dalam program ini. Jadi Sastra Saraswati Suwana tidak hanya mengadakan program di Batur, tapi juga di Tamblingan. Selain program penanaman pohon di area sekitar 10 hektar di TWA Batur dan Bukit Payang, juga dilakukan uji coba pengolahan sampah hasil sisa upacara di Pulau Lundanu. Kemudian ada pementasan luar biasa seni ekologis yang berlangsung di tepian Danau Batur. Jadi dari aksara ke aksara, ilmu pengetahuan sebagai mata air dalam mengatasi kekalutan. Selanjutnya dari hulu, kita bergerak ke tengah, ke Nyapuh Tirah Campuhan. Saya mengundang Perbekal Keliki, Bapak Ketut Wite, untuk memberikan testimoni ke depan. Jadi selama program berlangsung di tengah, telah dilakukan kompetisi dan pembuatan film berdasarkan cerita rakyat Bali, Purwocarita Campuhan. Kemudian ada pelatihan tanaman usade, pelatihan petani muda, pelatihan untuk para pekaseh, pameran dan kompetisi lomba lukis. Jadi dari Nyapuh Tirah Campuhan di hulu Dasos, sekarang kita berangkat ke hilir, ke Ketewel. Jadi saya mohonkan Perbekal Ketewel, Pak Putu Widya, untuk ke depan di Ketewel program Sastra Saraswati Suwana diberi tajuk Arnawa Maha Amerta. Jadi ada sejumlah program yang difokuskan pada perbaikan lingkungan pesisir dan pemberdayaan masyarakat nelayan. Sebagai penutup, saya ingin mengenang bahwa 6 tahun yang lalu, Gung Ari tadi sempat bicara tentang majalah Sarad. Pemimpin redaksi majalah Sarad, Ketut Sumarto, ini salah satu pemikir Bali yang brilian, pernah bilang bahwa masalah utama Bali adalah kesenjangan aksara. Ini merunut kepada yang tadi disampaikan ide Jero Gede Batur Duran. Jadi kita banyak sekali punya teks-teks yang indah, yang dalam filsafatnya, yang sangat bermanfaat, tapi tidak nyampai transmisinya ke bawah. Kita punya teks tentang Tatua Masi, tapi orang Bali senang sekali berkelahi dengan orang Bali lainnya. Melihat saudara sejahtera, kita sibuk nyari penggeleaan untuk nyakitin dia, kan gitu. Kan? Padahal ada ajaran Tatua Masi, kan? Ada ajaran Trihita Karana, tapi di mana-mana sungai kita kotor. Gitu. Tempat yang paling kotor bahkan biasanya pura kita sesudah puja wali. Gitu. Jadi ada kesenjangan aksara. Jawabannya ternyata ditemukan oleh Yayasan Puri Kauhan dan Gung Ari. Ini yang tadi dengan sangat singkat, sangat dalam disampaikan oleh Bapak Dirjen Bima Sindu, Blinengah Dwijo. Gung Ari berhasil memadukan teks dengan konteks. Ini bukan puja-puji, karena saya bisa membuktikannya. Cara membuktikannya adalah dengan melihat urutan acara dari setiap program Sastra Saraswati Suwana. Urutannya selalu dimulai dengan Dharma Panuntun. Yang bicara pasti nak lingsir. Yang dibicarakan pasti dasar susastra, dasar filsafat, kebalian, kehinduan dari apa yang akan dikerjakan. Tanaman apa yang akan kita tanam, ada enggak sastranya? Daerah mana yang akan kita sentuh, ada enggak sastranya? Bahwa yang disentuh kemudian hulu Batur, tengah ini Keliki, Ubud, Payangan, Tegalalang, di hilir Ketewel, kan tadi sudah dinyatakan oleh Bapak Perbekal Ketewel. Kami memiliki ikatan sejarah. Jadi di Dharma Panuntun inilah ditegaskan dulu landasan filosofis, landasan sejarah. Sesudah Dharma Panuntun, yang selalu dilakukan kemudian adalah seminar FGD yang melibatkan semua pihak dan berbasiskan pengetahuan modern. Yang hadir itu para akademisi semua gitu. Disinilah kemudian terjadi perkawinan antara tradisi filsafat, tradisi pengetahuan Bali dengan tradisi modern untuk melakukan survei,
Pada waktu akan dilakukan penanaman di kawasan TWA Batur dan Bukit Payang, itu dilakukan pengambilan foto satelit, pengambilan foto udara, untuk memastikan nanti tanaman yang ditanam itu nggak mati gitu loh. Kemudian bagaimana menanam dengan benar di kondisi tanah Batur yang sangat unik itu juga dilakukan pengkajian. Baru sesudah selesai, tahap berikutnya adalah pelaksanaannya. Bagaimana caranya melindungi air, mata air, bagaimana membersihkan petirtan, bagaimana menanam tanaman usada Bali. Di sini terjadi pelaksanaannya. Sesudah selesai pelaksanaannya, kemudian dilakukan pemanggungan kesenian. Dari Nuwur Kukuwung Batur, Nyapuh Tirah Campuhan, sampai Gurnite Samudra di Ketewel. Apa pentingnya kesenian bagi Bali? Karena di Bali tidak cukup Anda hanya pintar, tidak cukup Anda hanya suci, tapi apapun yang Anda lakukan harus indah. Satyam, Siwam, Sundaram. Dan melakukan pemanggungan kesenian adalah menerahkan, melukis, menyimpan ingatan estetik pada masyarakat sekitar. Manipuan di Batur, nak akan ingat pada program ini, bukan cuma semata-mata karena adanya kegiatan, adanya pohon, tapi karena adanya warisan seni pertunjukan Nuwur Kukuwung Ranu. Selesai ini, seluruh proses ini diabadikan ke dalam 3 buku. Fungsinya apa? Semua pengetahuan ini sekarang tersimpan di 3 buku ini. Artinya pengetahuan ini bisa direplikasi, bisa diduplikasi di daerah manapun di Bali. Tapi yang terpenting kemudian adalah seperti yang diungkapkan oleh Ide Jero Gede Batur Duran tadi. Inilah upaya kita untuk ngarcanang aksara, mencandikan aksara. Jadi pada waktu Dharma Panuntun aksara ditedunkan, melalui 3 buku ini aksara disinepkan. Untuk diulang kembali di tahun 2023 ini melalui Warige Tatwa. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, rekan-rekan sekalian. Kembali saya serahkan waktu kepada pengantar acara.